Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah wasikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu ista'ana yasta'in isti'anatan. Memintalah tolong siapa kalian semua litolab. Dengan cara apa? Kalian semua harus bersama-sama. Itu ada waw jama' bisobri dengan cara sabar. Hadapi masalah dengan sabar, usaha dan berdoa. Tapi jangan lupa wassalah. Juga dengan sholat. Bersama-sama. Nabi itu bisa dikatakan selalu sholat berjamaah. Baik itu di perjalanan atau di masjid. Bahkan dalam keadaan perang pun Nabi sholat berjamaah. Ini sebagai pelajaran bahwa apabila kita ada sesuatu masalah, kita lari, minta tolong kepada Allah, kita sholat, dan sholat berjamaah. Jadi kurang bijaksana apabila ada oknum pejabat yang melarang sholat Id berjamaah atau sholat Id di masjid atau sholat Id di lapangan. Justru kalau karena takut COVID itu kan bisa dikatakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada di dalam genggaman dan kekuasaan Allah. Segala sesuatu yang ada di langit, bumi, dan seisinya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu termasuk jundum min junudillah. Termasuk COVID itu dari pasukannya Allah. Karena COVID itu juga makhluknya Allah, oleh karena itu dia hanya bisa bergerak, mempengaruhi baik itu manfaat atau mudarat atas izin Allah. Jadi mintalah tolong kepada Allah. Kurang bijaksana apabila ada oknum pejabat atau suatu organisasi yang melarang sholat jamaah waktu sholat Id. Ya meskipun bisa jamaah di rumah, tapi kalau bisa tidak melarang. Karena Allah memerintahkan supaya kita minta tolong kepada Allah dengan sholat berjamaah, dengan sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Justru sabar dan sholat itu, terutama sholat, kembali hanya itu kepada sholat. Karena orang yang sholat betul pasti sabar. Tapi ketika sholatnya kurang tepat, kurang khusyuk, kurang tumakninah, maka sulit sekali untuk sabar. Karena orang kalau sholat bisa khusyuk, bisa tumakninah, bisa pelan, bisa santai, bisa konsentrasi, itu melatih kesabaran. Wa inna dan bahwasanya sholat la kabiratun, memang berat sekali. Dan yang paling ditakuti oleh orang non-Islam itu apabila umat Islam sholat. Dan sholat berjamaah apalagi. Karena mereka yakin bahwa doa kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kalau bersama-sama. Dan kalau umat Islam sudah bersama-sama, syiar Islam seperti sholat Id setahun sekali itu dilaksanakan, jangankan manusia yang tidak Islam, mohon maaf sampai syaitan saja takut. Melihat bagaimana semaraknya persatuan dan kerukunan umat Islam ditampakkan dengan sholat berjamaah, sholat Id di masjid, di lapangan. Wa innaha lakabiratun. Berat bagi kita kalau imannya kurang, berat bagi musuh melihat tentang khusyuk, ikhlas, ibadah umat Islam dan persatuan umat Islam dalam keadaan sholat berjamaah. Illa alal khasyi'in. Kalau kita
Semakin takut kepada COVID, justru semakin menjauh dari Allah, semakin menjauh dari sholat, menjauh dari berjamaah, maka bisa dibayangkan, kalau kepada Allah saja Anda tidak percaya, kepada siapa lagi Anda percaya? Dan itu bisa menimbulkan penyakit tersendiri. Justru apabila kita bisa bersolat berjamaah bersama-sama, maka kita itu ada imun. Di situ imunnya semakin kuat. Kenapa? Dia merasa penderitaan tidak sendiri. Dan dia menghirup udara segar. Dan dia punya kepercayaan. Dan dia merasa bahwa masih banyak saudaranya. Tidak hanya penderitaan itu satu orang. Yang penting, sholatlah berjamaah, tapi tetap ikuti prokes. Jadi ini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan uh, di dalam Al-Quran itu dan Nabi mencontohkan. Nabi itu kalau ada apa-apa, hiburannya itu sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza hazabahu amrun," apabila menimpahu kepada Nabi amrun apa suatu, baik itu merasa terkena musibah sebagai manusia biasa atau kesedihan, Nabi itu kalau menghadapi apa itu, pasti Nabi ambil air wudhu lalu sholat. Dan kita tahu Nabi itu sholatnya berjamaah. Kecuali kalau sedang udur, sakit. Jadi kalau apa-apa itu kembali minta tolong kepada Allah. Kok malah kita takut kepada COVID, masjid ditutup, nggak boleh sholat Aid, dan lain sebagainya. Kalau toh harus sholat di tempat masing-masing, justru dengan demikian menambah perasaan takut. Jangan terlalu takut, jangan terlalu berani. Beri semangat, beri kepercayaan, beri jaminan, beri pertolongan, beri solusi. Begitu masyarakat itu. Masa orang sholat id dihalang-halangi, sedangkan mohon maaf ya, kebun binatang, maaf, tempat monyet saja di situ dibuka. Lalu masjid yang tempat bersih, mana ada orang datang ke masjid kotor itu? Badannya bersih, hatinya bersih. Nggak ada masjid sarang penyakit itu. Cuma kita harus tetap juga ikut aturan prokes. Cuci yang bersih tangannya, badan bersih, dalam keadaan sehat. Kalau wudhu, hidungnya dibersihkan, sikat gigi. Setelah bersih, pakai masker, jaga jarak. Oh, pasar aja dibuka, tempat hiburan dibuka, lalu di masjid mau dilarang. Kan ada apa sebenarnya? Kita ini ada apa? Umat Islam selalu saja dicari celah agar umat Islam ini cara berjamaahnya, cara sholatnya, kerukunannya, selalu dirongrong itu sebenarnya ada apa? Umat Islam mesti bangun loh. Jangan selalu mengikuti apa saran-saran dari mereka yang mohon maaf ya agamanya berbeda. Jadi biar mengurusin agama masing-masing lah. Idza hazabahu amrun, apabila menimpahu kepada Nabi amrun apa suatu masalah. Faza'a ila sholah. Maka Nabi itu kembalinya ambil air wudhu sholat. Begitulah. Itu di dalam Abu Daud 1319. Ahmad juz 5 halaman 388. Hadis dari sahabat Hudzaifah. Itu diantaranya coba buka penjelasan yang kami sampaikan ini di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 414 di sebelah kanan. Jadi cobalah kita agak bijaksana. Jangan kita ini mau sholat, sulit sekali sepertinya. Ada aja. Mana ekonomi sudah mau pulang silaturahim, ada penyekatan, ekonomi juga Masya Allah. Begitulah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.
Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-101 ini, dalam keadaan perang, bayangkan, perang itu bisa dipastikan, kalau nggak selamat, mati. Dan COVID belum tentu mati, mohon maaf ya. Tapi kalau perang, itu lebih dekat kepada kematian. Karena musuh di depan, bawa senjata. Sedangkan perang saja, dalam keadaan perang, kita disuruh sholat dan berjamaah. Di luar rumah, di lapangan, di masjid, sambil menghadapi musuh. Bagaimana kita dengan COVID kok bisa takut sampai masjid mau ditutup, tidak boleh sholat? Itu bagaimana? Masjid nggak boleh, di lapangan nggak boleh. Terus bagaimana itu? Coba, umat Islam ya, apabila sholatnya sudah diatur-atur oleh mereka, Masya Allah, sudahlah, saya nggak mau, sudah dipikirkan sendiri. Wa idza darabatum fil apabila Anda berada di suatu eh, di atas bumi ini dalam keadaan berhadapan dengan musuh. Falaisa alaikum junah, maka tidak ada dosa bagi kalian. Tidak ada alaikum, yaitu atas kalian, khobarnya laisa, junahun isimnya. Apa dosa? Enggak dosa. Antak suruh. Tetap wajib sholat meskipun dikosor, dijamak. Bahkan sholatnya bisa 1 rakaat itu ikut dengan imam, nanti 1 rakaatnya disempurnakan. Dan itu teknisnya beda-beda. Falaisa alaikum junahun an taksuru, untuk mengkosor siapa kalian, memendekkan, mengambil dispensasi minas sholat, tapi tetap sholat. Itu pakai waw jama, an taksuru. Wawunya mufariqo baina wawil jam'i wawil atfi. Minas sholat. In hiftum, dengan catatan apabila kalian betul-betul dalam keadaan darurat, takut pada musuh. Dalam keadaan perang saja sholat berjamaah, bagaimana COVID? Iya, memang kita harus eh, mengikuti aturan pemerintah, prokes. Memang kita nggak boleh terlalu berani, juga tidak boleh takut dengan COVID, karena sesama makhluk Allah. In hiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Apabila betul-betul kita takut diganggu oleh orang kafir. Nah, gangguan orang kafir ini dengan berbagai macam loh ya. Bisa saja mereka mau jual obat, kita ditakut-takutin dengan sebuah penyakit. Penyakit diciptakan, rasa takut diciptakan agar obatnya laku dan lain sebagainya. Ekonomi menjadi tidak stabil dan lain sebagainya. Jadi kita mempertimbangkan dari semua sudut, harus bijaksana. Bahwa gangguan alladzina kafaru itu bisa gangguan macam-macam. Fitnah itu dari macam-macam. Wa in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Memang innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Bahwasanya orang kafir ini kanu, yaitu ada siapa mereka, lakum bagi kalian, aduwwam mubina, yaitu betul-betul adu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sholat dengan tetap menjaga prokes. Dan Allah Subhanahu wa taala, ini masalah yang lain, menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Wa idza huyitum, apabila diberi doa, diberi penghormatan siapa kalian, bitahiyyatin, dengan suatu penghormatan. Fahayyu bi ahsana minha, maka balas dengan yang lebih bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ditambahi warahmatullah. Apabila sudah warahmatullah, tambahi Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, ditambahi wabarakatuh. Jadi tidak hanya salam, apa saja, apalagi mohon maaf ya. Biasanya di kampung dulu, kita masih ingat ya, di kampung itu Masya Allah ada adat istiadat yang luar biasa. Yaitu bagi-bagi. Lebaran itu bagi-bagi. Jadi ada yang bagi-bagi tahu, ada yang bagi-bagi ikan sesuai kemampuannya, ada yang motong ayam lalu dipotong kecil-kecil sesuai kemampuannya, dibagi ke tetangga.
yang nganterin biasanya anak kecil, lalu anak kecil itu dikasih uang pulangnya, dan lain sebagainya. Jadi biasakan, teruskan saling ta'awanu, tolong menolong alal birri wat taqwa, saling silaturahim, apalagi bulan baik setelah kita berpuasa, berhubungan kepada Allah baik, sesama manusia baik, sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jangan malah dihalangi, dibantu, tapi memang harus mengikuti aturan agama maupun aturan negara. Lalu dibantu. Wa idza huyitum bitahiyyah. Apabila kita diberikan bantuan, penghormatan, doa, kita harus saling bantu. Kita harus yang memberi tidak usah mengharapkan balasan. Berilah menurut kemampuan kita yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa la tamnun tastakthir. Tapi yang diberi, mbok yo kita berusaha membalas menurut kemampuan, kalau bisa lebih baik. Fahayyu bi ahsana minha. Apa saja, ucapan juga begitu, kerukunan juga begitu, menjaga perasaan juga begitu. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, paling tidak yang imbang begitu. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, yaitu ada siapa Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, hasiba. Allah memberi itu tidak pernah menghitung-hitung. Allah akan memberi di luar perhitungan kita. Jadi subhanallah, kenapa kita harus hitung-hitung ketika membagi dan memberi dalam segala hal. Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 86. Mari kita lihat. Dulu kebiasaan sahabat, karena diajari oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi diajari oleh malaikat Jibril, diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diabadikan di dalam An-Nisa ayat 86 tadi. Sahabat Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah melalui lisannya Nabi Muhammad SAW karena beliau Badri. Beliau meskipun belum cukup umur selalu ikut perang. Baru nanti menjadi pasukan inti, pasukan yang sebenarnya terdaftar waktu perang Khandaq ketika beliau umur 15 tahun. Tapi beliau tidak pernah absen. Oleh karena itu beliau insya Allah dijamin termasuk hambanya Allah yang dijamin masuk surga oleh Allah melalui lisannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat Abdullah bin Umar, in kuntu la akhruju ila suqi wa ma li haja illa an usallima wa yusallim alayya. In kuntu, betul-betul aku ini, sahabat Abdullah bin Umar, la akhruju, lamnya li taukid. Aku ini suka jalan ke pasar, ke supermarket, ke di mana di situ banyak orang. Tujuannya apa? Ila suk, aku pergi ke suk, ke supermarket, ke jalan, ke pasar, karena di pasar itu biasanya tempat berkumpul orang. Wa mali aja, sebenarnya aku ke pasar bukan untuk membeli sesuatu. Tidak, aku tidak punya interest, kebutuhan apa-apa di pasar. Hanya apa? Illah, kecuali an usallima. Aku kepingin mengucapkan salam, mendoakan semua orang yang ada di pasar. Illah an usallima. Tujuannya apa? Setelah aku berusaha memperbaiki silaturahim, hubungan, bahkan mendoakan orang lain, entah orang lain itu berjasa kepada kita atau tidak, aku hanya kepingin berharap agar semua orang itu mendapatkan Lailatul Qadri. Lailatul Qadri itu adalah malam dan kehidupan yang selanjutnya, yaitu menebarkan salam kedamaian. Itu yang dimaksud salamun hi hatta, salamun hi hatta matla'il fajr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Terus menerus sampai akhir perjalanan kita. Wa yusallim alayya. Setelah aku mendoakan, maka tentu aku berharap kalau berkenan otomatis dia mendoakan kami. Wa yusallim alayya. Jadi dia kepingin terjadilah kerukunan, silaturahim, meratanya kedamaian, salam, sejahtera, kasih sayang, saling membagi senyum, tentu laki-laki, perempuan-perempuan, saling silaturahim, saling membagi, berbagilah. Apalagi nih momen di bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, Lebaran. Mari kita rajut, jahit kerukunan silaturahim ini. Itu diantaranya cerita seperti itu ada di dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 22. Ini berangkat dari hadis Bukhari tentang Ifsa Issalam atau Raddis Salam, yaitu mulai dari Bukhari 1239, 2445, 5175 sampai berderet 5863
6.222 sampai 6.236. Paling tidak coba cek di dalam Fathul Bari, juz 3 halaman 145 di sebelah kiri. Tebarkan kedamaian sebagai bukti puasa kita diterima, sebagai bukti bahwa kita termasuk hambanya Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang terakhir, kita tahu ya, kita kirim Fatihah kepada saudara kita, guru kita, yaitu ulama kita, ustadz kita, syekh kita, yaitu namanya itu siapa itu namanya? Yang baru wafat itu Tengku Dzulkarnain ya. Kita kirim Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita husnudzon dan beliau sepengetahuan kita waktu hidupnya sudah berusaha menurut kemampuan beliau. Manusia punya kelebihan, punya kekurangan, tapi jiwa raga beliau sudah beliau persembahkan untuk mencari keridhaan Allah melalui jalan dakwahnya dan lain sebagainya. Nah, Nabi menyampaikan, wala tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sudah lama mengingatkan sesama umat Islam, Anda tidak boleh membuka celah apalagi cari tajassus, cari-cari kekurangannya, apalagi orang sudah wafat. Kalau kita melihat umat Islam sudah bersyahadah, maka kita hubungan sesama umat Islam dan kita harus husnudzon, apalagi beliau sudah wafat. Jadi kita berharap dan insya Allah beliau termasuk yang husnul khatimah karena wafat dalam keadaan berjuang dan beliau lurus. Orang itu berdakwah dengan caranya sendiri. Ada kata-katanya yang lembut, ada yang kata-katanya tegas. Apalagi beliau dari daerah seberang. Jadi beliau ini termasuk hambanya Allah yang tegas menyampaikan kebenaran. Dan tidak boleh ya, jangan diikuti orang-orang yang nyinyir ya, meskipun dia profesor, doktor, meskipun dia oknum pejabat ya, jangan diikuti. Bagaimana dia saudaranya wafat, tapi beliau, masya Allah, masih ada perasaan yang apa ya namanya? Saya tidak bisa berkata-kata. Jangan, tidak boleh. Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. An-Nisa surah yang keempat ayat 148. Jangan kita, kalau kita nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Apalagi itu orang baik-baik, orang tegas, apalagi sudah wafat, apalagi dalam keadaan berduka. Hati-hati kalau berbicara. Dipikir kita tidak wafat. Itu semuanya orang akan tinggal menunggu itu. Kalau beliau meninggal dalam keadaan betul-betul dalam keadaan berjihad, berjuang, amar ma'ruf nahi mungkar. Coba bayangkan apabila kita meninggal dalam keadaan kurang baik. Belum tentu kita meninggal dalam keadaan baik. Tapi kita berharap kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bisnil khotimah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kita Lebaran ini oleh Allah diberikan pertolongan, kedamaian, dan kerukunan. Demikian kami apabila ada kekurangan sengaja atau tidak sengaja, sudah pasti banyak kesalahan, itu kami mohon maaf, dan apabila ada saran atau ada pertanyaan, ada komen atau apa saja silahkan tulis di kolom komen. Insya Allah akan kami baca dan akan kami perhatikan saran-sarannya. Demikian kami mohon maaf sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.